sampai dengan materi hari ini. Kemudian ditambah 2 konten reksadana dan sukuk melalui YouTube tapi rekaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bunda akan jelaskan berkaitan bagaimana suatu saham itu dapat dikatakan sebagai saham syariah. Dapat dikatakan sebagai saham syariah ya. Jadi hari ini Bunda akan jelaskan ke kalian bagaimana prosesnya satu saham itu bisa masuk dalam daftar efek syariah, kemudian bagaimana suatu saham itu melalui penyeleksian atau screening saham syariah yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ya, itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi bagaimana suatu saham itu dapat dikatakan sebagai saham syariah? Saham itu dapat dikatakan sebagai syariah apabila itu ada 2 kategorinya. Ya. Jadi suatu saham itu dikategorikan sebagai saham syariah apabila diterbitkan oleh yang pertama adalah disebut istilahnya adalah aktif, ya. Jadi dia dikategorikan syariah dengan kategori aktif. Apa yang dimaksud dengan kategori aktif? Apabila saham itu diterbitkan oleh perusahaan yang di dalam anggaran dasarnya menyatakan bahwa kegiatan usahanya itu berdasarkan prinsip syariah. Ya. Jadi saham itu dikategorikan syariah dengan kategori aktif itu apabila diterbitkan oleh perusahaan yang di dalam anggaran dasarnya itu menyatakan bahwa kegiatan usahanya betul-betul berdasarkan prinsip syariah. Jadi misalnya saham PNBS, sahamnya PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Ya. Nah, jadi kalau Bank Panin Dubai Syariah itu adalah perusahaan yang betul-betul sejak awal berdirinya di dalam anggaran dasarnya itu disebutkan bahwa kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Ya. Nah, ini berarti saham PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk itu adalah saham yang masuk di dalam kategori syariah dengan kategori aktif. Ya. Jadi saham yang memang syariah dari awal berdirinya perusahaan itu di dalam anggaran dasarnya disebutkan bahwa kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kemudian yang kedua adalah saham itu dikategorikan syariah secara pasif. Jadi apa yang dimaksud kalau saham itu dikategorikan syariah secara pasif? Artinya perusahaan yang menerbitkan saham itu tidak menyatakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Ya, jadi tidak menyatakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Tetapi memenuhi kriteria Otoritas Jasa Keuangan, memenuhi kriterianya OJK sebagai saham syariah. Ya, apa saja kriterianya itu yang nanti kita akan bahas di di topik berikutnya. Ya. Nah, jadi yang pertama kalian pahami di sini adalah bagaimana suatu saham itu dapat dikatakan sebagai saham syariah. Yang pertama, saham itu dikategorikan syariah secara aktif apabila diterbitkan oleh perusahaan yang di dalam anggaran dasarnya atau sejak berdirinya perusahaan itu memang menyatakan bahwa kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Ya, contohnya adalah PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Ya, saham PNBS itu adalah saham syariah aktif.
Kemudian yang kedua, saham itu dikategorikan syariah secara pasif apabila diterbitkan oleh perusahaan yang tidak menyatakan sebagai entitas syariah sejak awal. Jadi di dalam anggaran dasarnya tidak ada pernyataan bahwa kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Tapi kok bisa dikategorikan sebagai saham syariah, Bunda? Karena ya, dia memenuhi kriteria OJK sebagai saham syariah. Bagaimana OJK bisa tahu dia memenuhi kriteria OJK sebagai saham syariah? Ada screening. Ya, ada screening yang dilakukan oleh OJK yang nanti setelah ini akan Bunda jelaskan. Tapi sebagai pemahaman awal, kalian sudah pahami itu bahwa ada saham syariah yang dikategorikan syariah secara aktif, kemudian ada saham syariah yang dikategorikan syariah secara pasif. Ya, yang pasif misalnya apa? Unilever ya. Unilever itu saham syariah, tapi saham syariah pasif. Kenapa? Karena Unilever tidak menyatakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah di dalam anggaran dasarnya. Tetapi ya, Unilever lolos ya screening syariahnya OJK. Artinya memenuhi kriteria OJK sebagai saham syariah. Nah, artinya saham Unilever ya, saham UNVR itu adalah masuk kategori saham syariah, tetapi pasif. Ya. Nah, ini yang pertama. Ya. Nah, jadi tadi dikatakan pada saat dia pasif, OJK tahu dari mana kalau dia masuk kategori screening saham syariahnya OJK. Jadi kriteria penyeleksian atau screening saham syariah yang ditetapkan OJK itu sudah diatur. Ya, sudah diatur di dalam POJK, di dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kalau kamu mau baca detailnya bagaimana tentang screening syariah itu silakan dibaca di POJK atau di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35 tahun 2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Ya. Jadi segala kriteria yang berkaitan dengan penerbitan daftar efek syariah yang diatur di dalam POJK nomor 35 tahun 2017 itu ya sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional DSN MUI. Ya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sudah sesuai dengan fatwanya DSN MUI. Ya, nomor berapa fatwa DSN MUI tentang pasar modal? Ada di fatwa DSN MUI nomor 40 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Jadi POJK nomor 35 tahun 2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah itu sudah memenuhi atau sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 40 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal. Ya, sudah sesuai dengan itu. Nah, sekarang apa kriterianya gitu? Ya, apa kriterianya sehingga saham itu bisa masuk dalam kriteria saham syariah di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35 tahun 2017 tadi. Ya. Itu. Jadi kriterianya itu adalah yang pertama tentu saja tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Ya, jadi yang pertama adalah tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Ya. Jadi kalau kalian belajar di fikih muamalah ya berkaitan dengan ekonomi itu ada yang kalian pelajari disebut dengan haram li zatihi dan haram li ghairihi. Ya. Haram li zatihi apa? Haram zatnya. Nah, jadi
kegiatan usahanya dari emiten itu, dari perusahaan itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah yang berkenaan dengan haram lizatihi. Ya, artinya apa? Perusahaan itu tidak boleh memproduksi, tidak boleh mendistribusikan, ya, tidak boleh memperdagangkan, ya, barang-barang yang memang zatnya itu haram di dalam Islam. Misalnya apa? Minuman keras, ya, nggak boleh usaha minuman keras. Usaha daging babi, ya, berkaitan dengan daging babi nggak boleh. Atau yang berkaitan dengan riba, ya, yang berkaitan dengan riba. Nah, jadi itu yang pertama. Tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah berkaitan dengan haram lizatihi, zatnya, ya, zatnya yang diproduksi, zatnya yang didistribusikan, zatnya yang diperdagangkan itu nggak boleh barang yang haram, ya. Atau tidak boleh barang atau jasa yang merusak moral atau bersifat mudarat. Contohnya apa? Rokok. Ya. Jadi sebagus apapun sahamnya Gudang Garam itu tidak akan bisa masuk ke dalam kriteria saham syariah. Kenapa? Karena barang atau jasa yang diproduksi, yang didistribusikan, yang diperdagangkan oleh Gudang Garam, ya, berupa rokok itu merusak moral dan bersifat mudarat. Ya, makanya sahamnya Gudang Garam nggak pernah masuk kriteria saham syariah. Itu. Nah, kemudian yang lain, perjudian dan permainan yang tergolong judi itu adalah kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah juga. Ya, jadi kalau ada perusahaan yang punya kegiatan, ya, jadi usahanya itu berkaitan dengan perjudian atau permainan yang tergolong judi. Ya, jadi kalian harus pahami dulu, baca lagi dulu waktu belajar fikih ekonomi apa yang dimaksud dengan judi. Ya. Nah, jadi judi itu kan pada saat ada satu pihak yang mengambil keuntungan dari pihak lain, gitu kan? Dari pihak lain yang tidak memiliki keahlian, ya, tidak memiliki keahlian itu sehingga dia memanfaatkan keuntungan itu. Nah, itu judi. Jadi perusahaan yang masuk kategori itu nggak bisa masuk sahamnya sebagai saham syariah. Kemudian yang berikutnya, jasa keuangan ribawi yang tadi Bunda sampaikan. Itu makanya sebagus apapun ya sahamnya Bank BCA, itu tidak akan bisa masuk saham syariah. Kenapa? Karena dia bank konvensional. Bank konvensional berbasis bunga. Ya, kalau dia berbasis bunga berarti dia masuk jasa keuangan ribawi. Jasa keuangan ribawi itu adalah kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Ya, di dalam fatwa DSN MUI nomor 40 sudah dijelaskan juga itu bahwa jasa keuangan ribawi itu tidak boleh atau bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Itu makanya saham bank konvensional tidak bisa masuk ke dalam kriteria saham syariah. Yang berikutnya apalagi yang termasuk tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau biasa kalian di dalam fikih ekonomi itu istilahnya adalah gharar. Ya, tidak boleh gharar, tidak boleh usaha yang gharar. Misalnya apa? Asuransi konvensional. Ya. Nah, jadi nanti saham ya, kalau ada sahamnya asuransi konvensional, itu juga tidak akan bisa masuk di dalam syariah online trading system. Udah langsung aja di-reject. Kenapa kok di-reject? Nanti akan ada muncul di situ. Dia tidak bisa masuk ke dalam kriteria saham syariah. Kenapa? Karena kegiatan usahanya itu mengandung jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau gharar. Ya. Nah, jadi ini yang pertama.
kriteria screening syariah yang pertama yang diatur dalam POJK nomor 35 tahun 2017 yang sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 40 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal. Yang pertama adalah tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, meliputi itu tadi yang pertama. Ya, tidak boleh haram lizatihi. Tidak boleh memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan barang-barang yang haram. Ya, haram zatnya. Misalnya minuman keras. Ya. Yang kedua, tidak boleh memproduksi, mendistribusikan atau memperdagangkan barang atau jasa yang merusak moral dan atau bersifat mudarat. Ya, di dalam fatwa MUI itu dikatakan contohnya misalnya rokok. Sehingga saham gudang garam itu tidak pernah masuk ke dalam kriteria saham syariah karena memang barang atau jasa yang dia produksi ya itu bersifat mudarat. Kemudian yang ketiga, tidak boleh kegiatan usaha dari perusahaan itu mengandung unsur perjudian ya atau permainan yang tergolong judi, maisir. Jadi kalian ingat kembali di dalam fikih ekonomi apa sih kategorinya maisir itu? Ya, bagaimana sih yang melanggar prinsip maisir itu? Nah, kemudian yang keempat adalah perusahaan itu tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang mengandung unsur jasa keuangan ribawi. Itu makanya ya saham-saham bank konvensional itu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kriteria saham syariah. Nah, kemudian yang terakhir adalah perusahaan itu tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau biasa kalian kenal istilahnya adalah gharar. Jadi misalnya adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh asuransi konvensional. Ya. Nah, itu mengandung unsur gharar. Sehingga sahamnya dari perusahaan asuransi konvensional itu tidak bisa masuk ke dalam kriteria saham syariah. Ya. Nah, itu kriteria yang pertama. Jadi, Bunda jelaskan lagi yang 5 tadi ya. 5 tadi kegiatan usahanya tidak bisa bertentangan, tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Itu adalah screening yang dilakukan oleh OJK yang berkaitan dengan bisnis screeningnya. Jadi penyeleksian atau screening saham syariah oleh OJK itu yang di screening itu ada 2 aspek. Yang pertama adalah business screening, yang kedua adalah financial screening. Ya. Nah, yang sudah kalian dengarkan tadi, yang Bunda jelaskan tadi itu adalah berkaitan dengan business screening. Jadi perusahaan-perusahaan yang pasif tadi yang tidak dari berdirinya atau di anggaran dasarnya itu tidak disebutkan bahwa dia berkegiatan dengan prinsip syariah, maka kalau mau masuk kriteria saham syariah harus melalui screening. Screening yang pertama adalah melalui business screening. Tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah yang sudah Bunda jelaskan 5 hal tadi. Nah, kemudian apakah kalau sudah lolos dari business screening, kemudian saham dari perusahaan itu sudah bisa masuk ke dalam kriteria saham syariah? Belum. Ya, masih ada kriteria berikutnya. Apa kriteria berikutnya? Kriteria berikutnya harus lolos financial screening. Ya, harus lolos financial screening. Nah, lolos financial screening ini apa ukurannya? Lolos financial screening ini ukurannya adalah yang pertama, total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total asetnya tidak lebih dari 45%. Ya. Jadi yang pertama adalah total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total asetnya harus kurang dari atau sama dengan 45%.
Ya, tidak boleh lebih dari 45%. Nah, itu yang pertama. Ya, jadi kalian bisa lihat dari financial report-nya. Ya, dilihat di situ utang berbasis bunganya ada berapa. Kemudian dibagi dengan total aset dari perusahaan itu. Ya. Nah, kalau ternyata ditemukan rasionya itu lebih dari 45%, berarti saham dari perusahaan ini udah di-reject, ya, tidak bisa memenuhi kriteria saham syariah. Meskipun screening bisnis syariahnya, screening yang pertama yaitu aspek bisnis syariahnya dia sudah lolos. Tetapi screening yang kedua yang berkaitan dengan financial screening dia nggak lolos. Karena ternyata rasio antara total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total asetnya itu lebih dari 45%. Kemudian apakah cukup dengan itu financial screening? Masih ada satu lagi kriterianya untuk financial screening. Yaitu apa? Total pendapatan bunga ya dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usahanya ya dibandingkan dengan revenue-nya dan pendapatan lain-lainnya tidak boleh lebih dari 10%. Ya. Jadi dari financial report itu kan kamu bisa lihat revenue dari perusahaan itu. Kamu bisa lihat pendapatannya. Ya. Nah, di situ kamu lihat di screening gitu ya. Kalau oleh OJK di screening dia peroleh pendapatan dari bunga ada berapa rupiah. Kemudian dari pendapatan tidak halal lainnya ada berapa rupiah. Nah, itu di total, kemudian dibandingkan dengan total revenue-nya. Kalau ternyata rasionya itu lebih dari 10%, berarti meskipun dalam bisnis screening perusahaan itu sudah lolos, meskipun dari financial screening yang pertama yaitu perbandingan utang berbasis bunga dibanding asetnya itu dia sudah lolos, tapi ternyata di financial screening kedua, perbandingan antara pendapatan bunga dan pendapatan non halal dibagi dengan total revenue-nya itu ternyata masih lebih dari 10%, berarti saham ini tidak masuk ke dalam kriteria saham syariah. Ya, itu screening yang kedua. Nah, kalau kemudian kamu tanyakan pendapatan non halal itu yang kayak apa aja sih Bunda? Ya, pendapatan non halal itu tadi sudah jelas pendapatan dari bunga. Kalau di situ kalian lihat ada pendapatan dari bunga, nah itu masuk pendapatan non halal. Kemudian kalau kamu lihat ada pendapatan klaim, dia dapat klaim dari asuransi konvensional. Nah, itu adalah pendapatan non halal. Nah, kemudian kalau ada usaha ya, usaha dari perusahaan itu, jadi ada uang yang ditempatkan ke dalam instrumen-instrumen derivatif. Jadi dia dapat keuntungan dari transaksi derivatif. Itu termasuk kategori pendapatan non halal. Ya. Nah, atau kemudian perusahaan itu punya anak-anak perusahaan ya yang bergerak dalam bidang penjualan makanan atau minuman non halal. Ya, sehingga dia dapat pendapatan dari situ. Dia dapat pendapatan dari penjualan makanan atau minuman non halal. Jadi bukan bisnis utamanya ya. Jadi kalau bisnis utamanya adalah dia jualan makanan atau minuman non halal, bisnis utamanya adalah dia jualan babi ya, dia jualan minuman keras, ya otomatis sudah di-reject di bisnis syariah. Ya, di screening bisnis syariahnya. Tapi kalau bisnis utamanya bukan haram lizatihi, tapi ternyata dia ada dapat revenue, ada dapat pendapatan dari penjualan makanan atau minuman non halal. Nah, itu masuk di total dulu itu. Ya. Itu masuk kategori pendapatan non halal atau dari pendapatan penjualan rokok. Jadi, ya contohnya pendapatan non halal itu pendapatan dari bunga, pendapatan dari klaim asuransi konvensional, kemudian dia dapat pendapatan dari keuntungan transaksi derivatif, dia dapat pendapatan dari penjualan makanan atau minuman non halal, dia dapat pendapatan dari penjualan rokok. Nah, kalau ini di total
ya, di total semuanya, kemudian dibagi dengan pendapatan usaha, ya, dengan total revenue-nya itu ternyata besarannya lebih dari 10%, berarti perusahaan itu sahamnya tidak bisa masuk dalam kriteria syariah. Nggak lolos financial screening-nya yang kedua. Ya. Nah, kemudian kalau yang pertama tadi, financial screening yang pertama, utang berbasis bunga dibagi total aset. Yang masuk utang berbasis bunga itu apa? Ya, dia dapat utang medium term notes misalnya, MTN. Kemudian dia punya utang di bank konvensional. Ya, itu termasuk utang berbasis bunga. Kemudian perusahaan itu juga punya utang obligasi, bukan sukuk ya. Kalau sukuk itu utang halal. Tapi kalau kemudian dia punya utang obligasi, dia menerbitkan obligasi, itu masuk kategori utang berbasis bunga. Atau perusahaan itu punya utang leasing. Perusahaan itu punya wesel bayar, ya. Jadi utang pada bank konvensional, utang medium term notes, ya, utang wesel bayar, utang leasing, kemudian dia menerbitkan obligasi, ya, bukan sukuk, maka itu adalah kategori utang berbasis bunga, ya. Jadi di financial screening pertama tadi kan berapa total utang berbasis bunganya dibagi total aset. Nah, dihitung aja berapa utangnya di bank konvensional, ditambah utangnya dari obligasi, ditambah utangnya dari leasing, dari utang MTN, dari wesel bayar, itu di total, kemudian dibagi dengan total asetnya. Kalau rasionya itu lebih dari 45%, berarti dia sudah di reject. Ya, perusahaan itu sahamnya tidak bisa masuk kriteria saham syariah. Di financial screening-nya udah nggak lolos. Ya. Nah, jadi ini adalah penyeleksian atau screening saham syariah yang dilakukan oleh OJK. Berdasarkan tadi yang Bunda bilang POJK nomor 35 tahun 2017 yang sudah sesuai dengan fatwa dari DSN MUI nomor 40 tentang pasar modal, ya. Jadi secara singkat Bunda ulang, ada 2 kriteria penyeleksian atau screening saham syariah. Yang pertama adalah business screening, yang kedua adalah financial screening. Business screening itu tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Ya, usahanya tidak boleh berkaitan dengan perjudian, tidak boleh jasa keuangan ribawi, tidak boleh kegiatan usaha yang mengandung unsur gharar, ya, tidak boleh memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan barang yang haram zatnya, ya, dan tidak boleh memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan barang yang sifatnya merusak moral atau mudarat. Itu tadi yang business screening. Nah, pada saat perusahaan itu di screening sudah lolos dari business screening, apakah dia otomatis masuk kriteria saham syariah? Belum, karena masih ada screening yang kedua, yaitu financial screening. Di financial screening ada 2 kategori. Yang pertama adalah berapa total utang berbasis bunganya, berapa total utangnya dari bank konvensional, ditambah utang obligasinya, ditambah utang leasing, ditambah utang MTN, ditambah wesel bayarnya, dibagi dengan total aset. Kalau rasionya lebih dari 45%, berarti perusahaan itu tidak lolos screening syariah. Ya. Yang kedua, perbandingan antara pendapatan bunga dan pendapatan non halalnya. Pendapatan non halal tadi Bunda sampaikan, misalnya apa? Pendapatan dari bunga, pendapatan dari klaim asuransi konvensional, pendapatan yang diperoleh dari keuntungan transaksi derivatif, pendapatan dari penjualan rokok, pendapatan dari penjualan makanan atau minuman non halal, itu semua di total, dibagi dengan pendapatan usaha dan lain-lain. Kalau rasionya itu lebih dari 10%, berarti saham dari perusahaan itu tidak masuk kriteria saham syariah karena tidak lolos financial screening. Jadi saham itu masuk kriteria syariah untuk perusahaan yang pasif ya, yang di dalam anggaran dasarnya itu tidak ada ya, tidak ada tidak dituliskan bahwa kegiatannya itu berdasarkan prinsip syariah. Dua-duanya ini harus lolos. Business screening dan financial screening-nya
harus lolos. Tidak boleh lolos di salah satu, tidak boleh. Ya, harus dua-duanya. Nah, jadi OJK akan men-screening ini secara berkala sebanyak 2 kali dalam setahun. Jadi 2 kali di screening. Jadi kalau kalian pernah baca artikel ya atau ada penelitian yang mengatakan perusahaan yang konsisten masuk dalam daftar efek syariah. Kemudian ada yang dikeluarkan dari daftar efek syariah. Ya, kenapa kok begitu? Kok bisa keluar masuk? Kok nggak konsisten? Ya, karena OJK itu men-screeningnya 2 kali dalam setahun. Kapan? Pada akhir bulan Mei dan akhir bulan November. Jadi bulan Juni akan diumumkan, bulan Desember akan diumumkan. Jadi bisa saja pada saat screening akhir bulan Mei dia lolos, ya, lolos masuk ke dalam daftar efek syariah. Tapi kemudian setelah bulan Mei usahanya di Juni, Juli, Agustus, September ditemukan ada yang melanggar ya, ada yang melanggar atau tidak sesuai screening bisnis syariah maupun bisnis syariah screening maupun financial screeningnya, ya financial syariah screeningnya. Nah akhirnya pada saat screening di akhir bulan November diumumkan Desember, ya perusahaan ini tidak lagi masuk ke dalam kriteria saham syariah. Apa nanti bisa masuk lagi Bunda? Bisa kalau dia perbaiki lagi, ya. Nah, jadi kalau mau masuk dalam saham syariah untuk perusahaan yang pasif tadi ya, untuk perusahaan yang pasif tadi itu terus ya harus 2 kriteria tadi ya, 2 screening tadi itu harus dipenuhi terus ya. Nah, jadi harus lolos terus dalam setahun itu 2 kali di screening ya, seperti itu. Nah, jadi screening syariah ya diingat-ingat dilakukan secara berkala 2 kali dalam setahun pada akhir bulan Mei dan akhir bulan November ya gitu ya Nak ya. Nah, jadi kalau kemudian dia di screening Mei lolos, kemudian berarti dia masuk daftar efek syariah. Tapi kemudian waktu di screening di November ternyata dia ada yang melanggar ya, dia dikeluarkan dari daftar efek syariah. Ya, tapi ternyata perusahaan ini berniat untuk tetap ada dalam saham syariah, dia bisa memperbaiki dirinya, ya. Nah, jadi dipenuhi lagi kriteria itu nanti pada saat screening di bulan Mei ya, dia bisa masuk lagi ke dalam daftar efek syariah. Nah, jadi intinya ya screening itu dilakukan secara berkala, saham itu direview sebanyak 2 kali dalam setahun ya. Jadi di screening pada akhir Mei, kemudian daftar efek syariahnya itu efektif mulai 1 Juni. Nah, periode 2-nya itu di screening pada akhir November, kemudian daftar efek syariahnya itu efektif pada 1 Desember. Ya. Nah, jadi penerbitan daftar efek syariah itu berkala seperti itu. Nah, Bunda, bagaimana untuk perusahaan yang baru IPO? Kalau misalnya seperti kemarin kan sudah ada yang IPO di bulan Januari, berarti dia nggak bisa dong Bunda masuk ke dalam kriteria saham syariah, harus menunggu akhir Mei dulu dong, ya. Nah, pertanyaannya kan menjadi seperti itu. Untuk perusahaan yang pasif ya, kalau untuk perusahaan yang aktif, jadi pada saat IPO memang sudah jelas anggaran dasarnya itu kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, ya dia otomatis masuk saham syariah. Tapi untuk perusahaan yang pasif, yang di dalam anggaran dasarnya tidak menyebutkan bahwa kegiatan usahanya itu berdasarkan prinsip syariah, kemudian dia IPO itu di masa sebelum waktunya screening, bagaimana? Ada yang namanya review atau screening yang sifatnya insidentil. Nah, ini untuk pengetahuanmu yang berikutnya. Jadi selain screening itu dilakukan berkala oleh OJK, ada juga screening yang sifatnya insidentil. Ya, insidentil ini seperti apa? Dilakukan kapan? Jadi saham itu direview saat melakukan IPO.
Ya, jadi saat dia melakukan penawaran umum perdana. Ya. Nah, jadi kalau IPO-nya itu tidak di masa IPO-nya itu bukan di masa screening berkala ya, bulan Mei dan bulan November itu, maka OJK itu bisa juga melakukan yang namanya screening insidentil ya. Jadi daftar efek syariah insidentil itu diterbitkan karena adanya penetapan saham yang memenuhi kriteria syariah pada saat penawaran umum perdana atau IPO. Ya, jadi pada saat IPO perusahaan sudah dinyatakan efektif oleh OJK, itu OJK juga melakukan screening insidentil. Dilihat dua kategori tadi, ya, bisnis syariah screening dan financial syariah screening tadi dilakukan, direview oleh OJK pada saat perusahaan itu IPO. Kalau memang lolos sesuai dengan kriteria saham syariah, maka perusahaan yang baru IPO tadi, yang IPO-nya tidak di masa screening berkalanya OJK, itu tetap bisa masuk ke dalam DES, ya, atau daftar efek syariah. Ya, ini. Tuh, Bunda tadi kok ada nyebut-nyebut DES, ya, daftar efek syariah. Nah, daftar efek syariah itu apa sih? Jadi kalau daftar efek syariah ini beda dengan ISI ya, Indeks Saham Syariah Indonesia, beda dengan JII, Jakarta Islamic Index ya, yang diterbitkan sama Bursa Efek Indonesia itu beda. Ya, beda. Jadi kalau DES, daftar efek syariah itu adalah kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Artinya apa? Semuanya. Ya. Jadi semua perusahaan itu kan akan di screening oleh OJK. Ya. Semua perusahaan itu kan akan di screening oleh OJK. Nah, kemudian pada saat dia itu lolos kriteria saham syariah, 2 screening tadi, maka dia akan dimasukkan oleh OJK ke dalam daftar efek syariah. Ya, jadi saham yang dikategorikan sebagai saham syariah akan dimuat di dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK. Nah, diterbitkannya kapan? Yang efektif 1 Juni dan efektif 1 Desember tadi. Karena screeningnya kan akhir Mei dan akhir November. Nah, sedangkan kalau ISI, Indeks Saham Syariah Indonesia, itu ada kategorinya lagi screeningnya. Jakarta Islamic Index ada screeningnya lagi sendiri. Ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Tapi kalau screeningnya OJK, semua perusahaan itu yang penting masuk ke dalam 2 screening tadi oleh OJK, maka dia akan dimuat di dalam daftar efek syariah. Paham ya, Nak ya, bedanya ya? Nah, jadi kalau ISI dan JII itu adalah daftar efek syariah, semua saham yang masuk dalam daftar efek syariah nanti yang akan di-screening lagi sesuai dengan kategori ISI ataupun kategori JII. Itu akan Bunda sampaikan di topik berikutnya. Ya, tapi kalau daftar efek syariah itu kriterianya ya yang 2 tadi yang sudah Bunda jelaskan. Ya. Nah, itu bisa masuk ke dalam daftar efek syariah. Jadi dia merupakan kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Ya. Nah, ditetapkan oleh siapa? Daftar efek syariah ini ditetapkan oleh OJK berdasarkan screeningnya tadi. Bisa berupa screening berkala ataupun screening insidental kalau ada perusahaan yang IPO tidak di masa screening berkala. Ya, itu. Daftar efek syariah ini ditetapkan oleh OJK berlaku efektif kapan? Tanggal 1 Juni dan 1 Desember. Kenapa? Karena screeningnya 2 kali, di akhir Mei dan akhir November. Ya. Nah, jadi nanti daftar efek syariah ini akan dipakai oleh siapa? Yang pertama ya, dipakai oleh Bursa Efek Indonesia. Dipakai oleh Bursa Efek Indonesia digunakan untuk apa? Yang tadi Bunda sampaikan. Ya, jadi Bursa Efek Indonesia itu kan membuat yang namanya ISI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Nah, nanti ada kategorinya lagi untuk ISI, tapi untuk bisa di-screening apakah dia masuk dalam kategori Indeks Saham Syariah Indonesia,
Itu syarat awalnya ya, saham-saham yang masuk ke dalam daftar efek syariah. Jakarta Islamic Index juga gitu, screeningnya beda dengan isi, ya. Tapi syarat awalnya sama, yang boleh melalui proses screening di JII, ya dia syarat pertamanya adalah saham yang dimuat di dalam daftar efek syariah, ya. Untuk itu. Nah, kemudian bisa juga dipakai oleh siapa? Dipakai oleh apa namanya? Investor, ya. Jadi misalnya asuransi syariah, kemudian manajer investasi yang mengelola reksadana syariah, kemudian apa namanya, dana pensiun syariah. Jadi kamu tahu kan dana di asuransi itu kan ada yang diinvestasikan, ya. Dana di asuransi itu kan ada yang diinvestasikan. Nah, kalau asuransinya syariah ya dana itu kan harus diinvestasikan di instrumen syariah kan. Dana pensiun syariah juga gitu, dana pensiun yang belum cair itu kan diinvestasikan juga sama dana pensiun syariah. Nah, karena dia dana pensiunnya syariah ya harus diinvestasikan di instrumen yang syariah. Atau manajer investasi yang mengelola reksadana syariah, portofolio dari reksadana syariah ya semuanya harus saham syariah dong, ya. Nah, jadi pedoman atau panduan untuk manajer investasi, untuk asuransi syariah, untuk dana pensiun syariah, atau bahkan kalian sendiri sebagai investor individu, ya kalau mau tahu, saya cuma mau beli saham syariah, Bunda nggak mau saham yang konvensional. Kamu mau tahu di mana apakah perusahaan ini sahamnya syariah apa enggak? Ya kamu bisa lihat di daftar efek syariah, ya. Jadi menjadi panduan bagi para investor syariah, baik investor yang sifatnya lembaga maupun investor individu. Kalau mau berinvestasi di saham syariah, ya tidak paham yang mana sahamnya yang syariah atau bukan, maka kalian bisa lihat di dalam daftar efek syariah. Ya, itu. Jadi berguna bagi Bursa Efek Indonesia yang ingin menerbitkan indeks saham syariah, berguna juga bagi investor syariah. Ya, jadi itu. Nah, ini adalah apa namanya? Ini adalah apa langkah-langkah ya atau proses penyeleksian atau screening suatu saham itu dapat dikatakan sebagai saham syariah atau bukan. Ya, jadi kalau seleksi saham misalnya kalian mau bandingkan nih, nanti misalnya mau bikin skripsi perbandingan kriteria saham syariah di beberapa negara, silahkan. Ya, jadi setiap negara itu punya cara sendiri gitu loh ya, punya cara sendiri untuk menyeleksinya. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau skripsi, mau perbandingan seleksi saham syariah, perbandingan antara daftar efek syariahnya Indonesia dengan seleksi saham syariahnya Malaysia, kemudian dengan seleksi saham syariahnya Dow Jones, atau dengan seleksi saham syariahnya FTSE, silahkan. Tetapi secara umum dia ada kesamaan. Kesamaannya apa? Semua seleksi saham itu, baik di Malaysia, ataupun di Dow Jones, ataupun berdasarkan FTSE, ya, itu semua seleksinya berdasarkan dua hal, ya, berdasarkan business screening dan berdasarkan financial screening, sama, ya, dua kriteria itu. Nah, yang membedakan nanti indikatornya, ya, indikatornya. Jadi misalnya kalau di Malaysia untuk financial screeningnya, ya, di situ dia ukurannya, kalau tadi kan kamu sudah belajar dua hal tadi kan, perbandingan antara utang berbasis bunga dengan total aset, kemudian pendapatan non halal dibagi dengan total revenue, prosentasenya tidak boleh lebih dari 45% dan tidak boleh lebih dari 10%. Nah, kalau di Malaysia financial screeningnya itu pendapatan yang dia peroleh dari bank konvensional, utang yang dia peroleh dari bank konvensional dibagi dengan total asetnya itu tidak boleh lebih dari 33%. Ya. Nah, kemudian pendapatan non halalnya ya, pendapatan non halalnya itu ada dua kategori. Jadi ada dua benchmark, ya.
Jadi benchmark yang pertama itu tidak boleh lebih dari 5% ya. Jadi benchmarknya yang pertama itu misalnya pendapatan dari bank konvensional, pendapatan dari asuransi konvensional ya, pendapatan dari rokok, pendapatan dari judi, itu benchmark yang pertama. Kalau di Malaysia tidak boleh lebih dari 5%. Ya. Benchmarknya yang kedua tidak boleh lebih dari 20%. Ini yang mana? Misalnya yang dari pendapatan dari saham. Itu 20%. Ya. Nah, itu Malaysia. Dow Jones lain lagi. Jadi kalau Dow Jones itu agak mirip sama Malaysia ya. Mirip sama Malaysia, di financial screening-nya itu dia tetapkan tidak boleh lebih dari 33%. Tetapi untuk pendapatan non halalnya, kalau Malaysia tadi ada 2 benchmark, yang satu tidak boleh lebih dari 5% dan satunya tidak boleh lebih dari 20%. Kalau Dow Jones itu tidak boleh lebih dari 5%. Udah itu aja, dia punya benchmark cuma satu. Nah, kalau FTSE ya financial screening-nya beda lagi. Ya, jadi di sini dia kategorinya prosentasenya 33,33%. Kemudian pendapatan non halalnya itu 5%. Untuk bisnis screening-nya semuanya sama. Jadi perbedaannya dari seleksi saham syariah antara yang dilakukan OJK di Indonesia dengan negara lain, bedanya sih pada indikator financial screening-nya. Ya, indikatornya sama, cuma beda di persentasenya. Ya. Nah, jadi di sini kalian sudah bisa pahami, meskipun ada banyak metodologi yang digunakan untuk menyeleksi saham syariah di berbagai negara, tapi secara umum metodenya itu menggunakan 2 kriteria yang sama, yaitu kriteria kegiatan usaha atau business screening dan kriteria rasio keuangan atau financial screening. Sama semua begitu. Ya, jadi yang membedakannya misalnya tadi yang sudah Bunda sampaikan, bedanya seleksi saham syariahnya di Malaysia dengan Dow Jones dengan FTSE itu bedanya pada prosentase. Ya, prosentase dari rasio keuangannya, prosentase dari total utangnya, perbedaannya ada di situ. Tetapi secara umum metodologinya sama, berdasarkan business screening dan berdasarkan rasio financial screening. Ya, itu. Nah, ini adalah proses screening ya, proses screening yang dilakukan oleh OJK. Ya, ini sudah Bunda jelaskan semuanya, mulai dari bagaimana pengkategoriannya, kemudian apa itu daftar efek syariah dan fungsinya untuk apa, ya, kapan diterbitkan daftar efek syariah, baik insidentil maupun berkala, kemudian bagaimana proses seleksinya antara business screening dan financial screening, ya, apa saja yang termasuk utang berbasis bunga dan apa saja yang termasuk pendapatan non halal, ya. Kemudian bagaimana perbandingannya dengan seleksi saham syariah di negara lain, ya, misalnya Malaysia, Dow Jones ataupun FTSE, ya. Jadi ini adalah materi yang berkaitan dengan pengkategorian saham syariah. Ya, materinya sudah cukup ya untuk ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan. Sedangkan untuk materi ya, materi sukuk, materi reksadana dan materi indeks ya, materi tentang indeks saham syariah nanti akan Bunda sampaikan di topik berikutnya melalui konten yang nanti akan Bunda share ke kalian. Ya. Oke, cukup untuk kriteria penyeleksian saham syariah. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan.